Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi dalam pelajaran tematik, yaitu tema 5, subtema 4, pembelajaran ke-1. Baiklah, sebelum kita mulai, seperti biasanya kita baca doa belajar agar pola belajar ini lancar dan mudah dipahami. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran. Perhatikan gambar berikut. Siswa kelas 2 pergi study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Banti Murung. Banti Murung terletak di Sulawesi Selatan. Perhatikan pada gambar. Sekarang, ayo membaca. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Bacalah teks lagu tersebut. Caranya seperti membaca puisi. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Pemandangan. Karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit. Sejauh pandang kulepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang. Bagai permadani di kaki langit, gunung menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Sekarang, kalian bisa mencobanya, membacanya di depan kelas atau mungkin di rumah. Selamat mencoba. Sekarang, ayo menulis. Tuliskan puisi tentang alam. Yang pertama, kita harus menentukan temanya dulu. Sebagai contoh, misalnya adalah hutan. Nah, untuk judul harus berkaitan dengan tema. Karena temanya hutan, maka judulnya bisa macam-macam ya. Contohnya adalah judulnya kita tuliskan ya. Yang berhubungan dengan hutan adalah Napas Dunia. Kemudian kita mulai membuat kerangka puisi. Perhatikan contoh berikut. Bait pertama menyajikan tentang kesadaran bahwa hutan itu anugerah. Bait kedua menyajikan tentang fungsi hutan. Bait ketiga menyajikan tentang manusia bergantung pada hutan. Bait keempat menyajikan tentang niat menjaga hutan. Isi puisi. Misalkan isi puisinya kita buat berdasarkan kerangka puisi yang tadi kita buat. Contohnya adalah, hutanku, lebatmu itu anugerah. Pohon-pohonmu itu berkah. Kau sejukkan dunia, tanpa lelah, oksigenmu sumber kehidupanku. Kau adalah napas dunia, tanpamu manusia tak berdaya. Aku berjanji,
akan menjagamu, membuatmu tetap lestari. Nah, ini contoh dari puisi buatan, ya. Bisa kalian praktekkan membuatnya. Sekarang, ayo membaca. Bacalah puisi yang kamu tulis. Selanjutnya, ayo mengamati. Benny melihat botol bekas minuman. Botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide. Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Ide yang bagus, Benny. Botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Sekarang, ayo berlatih. Amati gambar di atas. Gambar tentang pemanfaatan botol bekas. Sekarang, buatlah pertanyaannya. Mintalah temanmu menjawabnya. Misalnya, untuk pertanyaannya adalah, kerajinan apa saja yang bisa dibuat dari botol bekas? Jawabannya adalah pot bunga, tempat pensil, dan mobil-mobilan. Sekarang, ayo berkreasi. Ikutilah langkah berikut. Membuat hiasan pot botol bekas. Tujuan, membuat hiasan pot botol bekas. Alat dan bahan: 1. Pola pot bekas. 2. Cat warna. 3. Kuas. Cara membuat: 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Gambar pola sesuai keinginan. 3. Beri cat warna agar menarik. 4. Jemur pot yang sudah dicat. Hasil kerja: ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas. 1. Menggunakan botol bekas. 2. Pola kepala hewan. 3. Warna sesuai dengan pola hewan tertentu. Cara membuat hiasan pot botol bekas adalah: 1. Sediakan alat dan bahan. 2. Gambar pola sesuai keinginan. 3. Beri cat warna agar menarik. 4. Jemur pot yang sudah dicat. Sekarang ayo mengamati. Ukuran botol bekas berbeda-beda. Botol ada yang tinggi, botol ada juga yang pendek. Tinggi botol bekas pertama 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapakah tinggi kedua botol tersebut? Ya, kita mencoba untuk menjawabnya. Yang pertama kita tulis diketahui. Tinggi botol pertama sama dengan 26 cm. Tinggi botol kedua sama dengan 15 cm. Ditanyakan tinggi kedua botol. Kemudian kita bisa menjawabnya. Jawab, tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. Sama dengan 26 cm ditambah 15 cm. Sama dengan 40 cm. Sekarang, ayo berlatih. Kerjakan soal berikut. 1. Benny mempunyai 2 potong kain. Ukuran kedua kain berbeda. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya
500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Ya, kita jawab, diketahui panjang kain pertama sama dengan 200 cm. Panjang kain kedua sama dengan 500 cm. Ditanyakan panjang kain semuanya. Jawab. Ya, betul. 200 cm ditambah 500 cm sama dengan titik-titik meter. Ingat, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Maka kita ubah dulu dari cm menjadi meter. 200 cm sama dengan 2 meter. Kemudian 500 cm sama dengan 5 meter. Sehingga 2 meter ditambah 5 meter sama dengan 7 meter. Jadi panjang kain semuanya adalah 7 meter. Nomor 2. Panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Panjang gapura kanan 3.500 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan 4.000 meter. Berapa panjang gabungan ketiganya? Diketahui panjang gapura kanan sama dengan 3.500 cm. Panjang gapura kiri sama dengan 3.500 cm. Jarak gapura kiri dan kanan sama dengan 4.000 meter. Ditanyakan panjang gabungan ketiganya. Jawab. Ya. Perhatikan baik-baik. Karena gapura kanan dan gapura kiri menggunakan satuan cm dan yang ditanyakan adalah berapa panjang gabungan ketiganya, maka harus disatukan satuannya, disamakan satuannya. 3.500 cm ditambah 3.500 cm ditambah 4.000 meter sama dengan titik-titik meter. Maka kita ubah dulu 3.500 sama dengan 35 meter ditambah 35 meter ya, ditambah 4.000 meter sama dengan 4.070 meter. Jadi panjang gabungan ketiganya adalah 4.070 meter. Nomor 3. Benny berjalan kaki menuju goa. Goa tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak goa dari Taman Nasional 70.000 cm. Benny ingin masuk ke dalam goa. Benny harus menempuh jarak 20.000 cm. Berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua? Diketahui jarak gua dari Taman Nasional sama dengan 70.000 cm. Jarak untuk masuk ke dalam gua sama dengan 20.000 cm. Ditanyakan jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam goa. Jawabnya ya sama seperti nomor sebelumnya, bahwa yang diketahui menggunakan satuan cm, sedangkan yang ditanyakan hasilnya nanti adalah meter. Maka bisa kita tulis lagi 70 cm ditambah 20.000 cm sama dengan titik-titik meter. Maka semua satuannya yang ada yang diketahui itu jadikanlah meter dulu. Sehingga 70.000 cm sama dengan 700 meter. Kemudian berikutnya 20.000 cm sama dengan 200 meter. Sama dengan, maka 700 tambah 200 sama dengan 900 meter. Marilah kita baca, ucapkan alhamdulillah dan disertai dengan doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.